punya sesuatu yang beda. Karena kita tidak akan mendengar maksudnya khotbah seperti biasanya. But we're going to hear directly dari orang-orang yang sudah tertanam di rumah Tuhan. Apa sih yang terjadi di kehidupan mereka? Ini seperti firman Tuhan di minggu lalu. Gue mau bacakan satu ayat dulu sebelum kita mulai. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar, dibangun, bertambah. Kemarin kita membahas itu, kita baca ayatnya. Dan hari ini kita akan lihat langsung orang-orang yang sudah mengalami hal-hal ini. Oke, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Kami ingin mendengar dari teman-teman kami yang sudah berakar dan dibangun di atas rumah Tuhan. Kami ingin melihat kesaksian mereka dan biarlah kesaksian-kesaksian ini dapat memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan, dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin. Oke, jadi ada 3 orang, ada 3 ronde gitu ya. Gua akan berlaku sebagai moderator di sini. Boleh kita panggil dulu orang pertama, Iksan. Ya, ini dia. MC yang biasanya tampil di depan gitu ya. Sekarang tampilnya bukan sebagai MC, sebagai orang yang kesaksian. Wow. Kenapa kesaksian Iksan bagus? Nanti dia akan cerita. Tapi gue mau, ya silakan duduk Pak, silakan duduk. Gue mau sedikit brief dulu. Karena walaupun banyak yang tahu atau kenal Iksan, tapi mungkin gak banyak, ya karena maksudnya dia MC di depan gitu ya, dia terkenal. Tapi mungkin banyak yang gak tahu kehidupan personalnya. Benar gak? Mungkin banyak yang gak tahu. Nah di sini gue berharap kesaksian Iksan bisa meneguhkan kita semua dan buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang mirip, yang relate. I truly believe this sharing will bless you. Oke, the stage is yours. Oke, tadi tau gak di belakang gue ngomong dulu sama Omi, siapa duluan ya, lu ronde berapa San? Gitu. Ronde Gua berapa? bilang, aduh semoga gue terakhir deh, capek gue abis nge-MC. Dia bilang, dipanggil Iksan, ya udahlah, gak ada pilihan lain. Oh iya, Okay. Itulah pengorbanan untuk rumah Tuhan. Amin, haleluya. Oke, halo semuanya. Wow, this is different. Karena biasanya gue nge-MC dan kali ini harus serius. So halo, nama gue Iksan by the way. Mas Dani Iksan, lebih tepatnya Mas Dani Iksan Putranto Karmawan. Iya. Siap, siapa yang punya nama sepanjang itu hampir tidak ada seperti itu. Iya, tadi yang Valencia, oke never mind. Nama gue Iksan dan gue biasa dipanggil Iksan. Dan gue terlahir bukan dari keluarga Kristen. So my whole family was not a Christian person. They don't know Jesus. Dan again my family is not the most perfect one as well. Keluarga gue tidak sesempurna itu. It was always filled with conflict with everyone. Whether my parents, my brothers, my sisters, and everyone else. Jadi banyak banget, hampir tidak ada hari di mana tidak ada konflik di rumah gue. Baik dari keluarga, terutama dari keluarga gue ya, dari orang tua gue terutama. Dan gue tuh selalu berpikir I don't have a home. I never felt home anywhere. Dan pada saat gue kuliah, that was the peak moment because I was all alone. Yang saudara gue yang pada gede-gede, yang kakak gue dan adik gue yang gede itu merantau dan gue all alone. I have nobody to talk to. Dan gue sangat malas pulang ke rumah karena kalau gue pulang ke rumah pasti akan dilibatkan dengan konflik terutama dari kedua orang tua gue. Oleh karena itu gue sering nginep di rumah teman gue. Karena gue tidak mau pulang. Gue sangat menghindari pulang, sangat menghindari rumah gue. And along the way gue sering nginep di rumah teman gue dan waktu itu hari Sabtu. Dan saat gue lagi nginep di rumah teman gue bilang, gue besok mau ke gereja. And I have, oke, kalau gitu gue ikut karena gue lagi nginep di rumah dia. To be honest, that's not my first time going to church. Dan itu bukan pertama kalinya gue ke gereja. I've been going to church like gue waktu SMA udah sering ketemu teman-teman gue dan gue ikut juga. Tapi itu adalah my first time bener-bener immersed di dalam khotbah Tuhan, di dalam
naungan Tuhan gitu. Gue bener-bener ngikutin dari awal sampai akhir. Dan pada saat khotbahnya itu gue bener-bener ngerasa Tuhan lagi ngomong secara pribadi sama gue. Wow. It was God that speak to me directly. And at that exact time, gue juga tergerak untuk maju ke depan. Pada saat altar call, kebetulan waktu itu altar call juga. Dan gue langsung maju ke depan, dan gue didoain, the prayer was one of the strongest prayer that give me strength. Wow. It gives me strength that I don't need to be afraid, that I don't need to be afraid of my problem or anything. Dan I can say that it was the day that I encountered Jesus. Wow. And my story doesn't end there. Karena setelah gue mengenal Tuhan, all my family's problem are still there. Obviously, like it's a huge problem. Yes. But there's this thing yang gue bisa share, yang gue bisa kasih informasi bahwa meskipun problem gue tetap sebesar itu, gue masih punya problem yang sama, I'm not afraid anymore. I got joy in my problems. Yes. And there is nothing that can give me joy if I don't encounter Jesus that day. Yeah. Dan I feel peace, I feel joy, dan pada saat itu gue justru jadi lebih sering pulang ke rumah. Ini FYI-nya aja. Dan nggak lama setelah itu gitu ya, nggak lama setelah gue ketemu Tuhan, teman gue ada yang ngajak untuk ke FLCC. Dan pada saat itu FLCC benar-benar menjadi gimana ya, komunitas di mana gue itu bisa bertumbuh, gue itu bisa berkembang. Dan gue sebelumnya, I've never felt that way. There's no place that I can call home, but FLCC became my first home before my house became my home. And di FLCC benar-benar menjadi komunitas di mana gue bisa bertumbuh, bisa berkembang, gue bisa mendengar testimoni dari teman-teman gue, that I can feel I'm not alone in this battle. There's friends that have an impact for others, for me, dan gue bisa share seterbuka mungkin, dan gue bisa mendengarkan orang seterbuka mungkin, no judgment and everything else, and I feel peace. Even di saat pada akhirnya kedua orang tua gue harus divorce, it was the biggest impact that happens in my life, but I feel no afraid. I don't feel afraid anymore. Yeah. Wow. Because I got the joy of it, and that's enough. God is enough, and I don't have any kind of problem. No matter what the problem that I have, God is enough for me, and that's the end of the story. And maksudnya end of the story for my problem. So because God is already enough for me. Tentu saja gue sedih, tapi ya kayak di saat gue divorce, my parents has to get divorced, I feel sad. I'm not a robot. I feel that thing, but I have peace on it because God gave me peace. Dan along the way gitu ya, sepanjang perjalanan, there's a verse that selagi gue menjalankan perjalanan kehidupan gue, there's a verse that really talks to me, that frees me from every kind of problem. It was at John 8:32. It says that, and you will know the truth, and the truth will set you free. Because the true freedom is not the lack of problem. The true freedom bukan karena lo gak punya masalah sama sekali. The true freedom is, yes, you will face problem, you will face mountains, you will face valleys. But when you face it, you have peace of God within you. Wow. And that's yes, so good. the true freedom. I mean, I don't know what kind of problem gitu ya, what that we all have. That I even have problem right now gitu kan. Even we all have problem right now. But the true freedom only comes from the truth. And this community has been unveiling the truth for me. And I am forever grateful for God
for giving me this place that I can call home. Thank you. Wow. So cool, so cool, so cool, so cool. Ya, gua akan membiarkan lo dalam posisi awkward ini. Ya, oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Iksan. Thank you so much, man. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Ini salah satu temen Discord gua yang dulu sebelum gua sibuk, gua akan selalu jump into Discord, ngobrol sama dia, dan Josh dan Omi, we will talk about all stuff, dari yang penting sampai gak penting, sampai sangat tidak penting, sampai yang tidak boleh didengar orang di luar Discord, oke? Boleh kasih tepuk tangan sekali buat Iksan. What a blessing, thank you, thank you. Bisa bayangin guys, non-Christian family, and then got divorced. And you know what, dia tadi gak sampai ini nih, tapi buat teman-teman yang gak tahu, he is now a full-time church staff. From non-Christian family to become a full-time staff in a church. I mean, God is really working through Iksan, right? Yes. Wow. Oke, excited buat dengar kesaksian kedua? Yes. Ah, yang ini orang yang gue bisa bilang kayaknya dari dulu nggak kelihatan. Enggak, jangan mikir nggak kelihatan karena suatu aspek fisiknya, jangan, awas ya. Enggak, bukan. Karena tapi tertutup, you know, kayak nggak berinteraksi dengan banyak orang. Tapi recently, bahkan bukan cuman dia menjadi orang yang tidak tertutup, bahkan dia mengajukan diri untuk menjadi salah satu pemimpin di FLCC. Wow, jadi the growth level, perkembangan pertumbuhannya dari tahun lalu sampai sekarang, it's just amazing to see. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan buat Vio. Woo! Let's go. Ya, boleh kasih tepuk tangan? Ini dia. Silahkan. Oke, mari kita dengar kesaksiannya. Hai guys. Halo. Jujur mual banget rasanya. Mual. Perlu plastik? Perlu plastik? Oke. Oke. Jadi namaku Viola, biasa dipanggil Vio. Quick introduction. Ya, aku sekarang udah kerja. Dulu tuh aku kuliah animasi. Dan sekarang aku kerja di game studio. Project aku kayak bikin game gitu. So fun. Nah sekarang, as you all know, I'm introvert. I don't talk much. And apalagi kayak gini. Iya. Boleh kita kasih semangat dulu buat Vio sekali lagi. Nih, ini sedikit cerita kayak betapa parahnya aku sebagai orang yang very shy gitu. Dulu tuh waktu aku SMP, SMA, itu masa-masa terparahku. Soalnya waktu itu sama ortu kayak disuruh nanyain sapam. Ini kayak tempat makannya di lantai berapa. Aku tuh nggak berani gitu loh. Sampai dipaksa gitu sama bokap. Kamu nanya cepetan. Terus aku kayak pelan-pelan deketin sapamnya. Kayak udah jarak 1 meter aku masih tetap gak berani nanya. Aku kayak nunggu sampai sapamnya notice aku dulu, kayak ngeliatin aku. Terus dia baru nanya kayak, ada yang bisa dibantu mbak? Aku baru nanya. Ya itu parah banget sih, tapi untungnya sekarang gak gitu lagi. Amin. Oke, jadi aku mau cerita, dulu waktu aku di FLCC, aku join tuh pas aku SMP. Kalau itu tuh gedungnya masih di sana, yang di pusat, dan hari Sabtu. Nah dulu tuh aku orangnya benar-benar tertutup, karena I'm very shy, I'm introvert. Dan waktu aku ke gereja tuh aku cuma mikirnya kayak, yang penting aku praise and worship God, terus aku dengar firman-Nya, terus aku pulang, and the end gitu loh. Yang penting hubungan aku sama Tuhan oke-oke aja. I don't really care about socializing, like making friends, join community, apalah. Tapi untungnya aku kayak waktu itu
SGL ku tuh Cicincai. Sekarang dia udah kayaknya di umum lah ya. Iya, sudah beranak. Tapi dia sangat sudah hidup supportive. bahagia. Iya. Dia sangat supportive, terus kayak dia welcome banget, friendly sama aku. But then again aku masih tertutup gitu loh, kayak aku nggak mau open up. Nah SMP SMA aku di sini. Terus aku kuliahnya di Singapura kan setahun, aku ambil diploma. Nah pas di Singapura tuh aku kayak, I was really happy gitu loh, kayak akhirnya wah bebas independen. Terus kan sendiri di sana, I don't feel like homesick at all gitu loh, kayak bener bahagia. Nggak kangen pecel, rujak, Oh, itu ya kangen. martabak. Oh, Soalnya makanannya kayak chicken rice dulu, iya, kayak tiap hari Hainam chicken rice terus. hematin duit. Jadi at that time, which is like 4 years ago, 18-19 ya kuliah, aku kayak udah memutuskan kayak gue bakal kerja di luar negeri aja. I will never come back home gitu loh ke Indo, kayak Singapura kan enak ngapain di Indo gitu. Kayak gitu. Betul, ada benar, ada benar. Iya. But then thankfully kayak Tuhan mengizinkan aku kerjanya di Indo aja. Mungkin aku bisa kayak tetap cari kerjaan di luar, tapi akhirnya aku kayak coba ya udahlah kerja di Indo dulu karena dapatnya di Indo dulu kan. Nah, dari situ kayak pelan-pelan waktu itu pas aku balik ke Indo, tahun depan tuh Covid. Jadi Covid setahun 2 tahun lah ya. Nah, habis itu baru kan aku FLCC lagi dan mulai pelayanan Asher awalnya. Itu pun karena bonyokku sama adekku udah pada pelayanan, terus aku belum. Ya udahlah ya, aku juga pelayanan. Okay, Terus family pressure. ya. Terus kan kebetulan aku ada Joan kan, temanku di Asher. Ya udah aku ikut Asher. Tapi TBH kayak dengan aku yang very shy ini kayak nggak cocok gitu jadi usher. I feel pressured. Apalagi sama Wilson, aduh. Polar opposite guys. Jadi dia kan friendly banget gitu kayak hai. Terus aku kayak shalom gitu. Kayak aku dikira orang sakit gitu loh. Di sebelah Okay, dia. I can understand. Gitu. I can see. Dan kan makanya aku coba buat pelayanan Mulmed karena itu comfort zone aku kan. Kayak aku di belakang gak ada yang ngeliatin aku bisa kerja depan komputer. Wah bahagia gitu rasanya. Nah, jadi itu kan before, ini udah mulai ke after. Abis Mulmed itu aku mulai berpikir gini. Aku kan orangnya kayak gak mau socialize. And then hidup tuh buat kayak aku sendiri gitu loh, kind of selfish, kayak hidup buat purpose, bukan ngikutin purpose-nya Tuhan gitu loh. Sedangkan Tuhan kan maunya kita jadi berkat, kita jadi garam dan terang. Terus aku mulai berpikir gini, kalau misalnya aku nggak make friends, aku nggak make connections with them, berarti kan aku nggak peduli gitu loh sama orang, aku cuma mementingkan diriku sendiri. Nah dari situ aku mulai berpikir kayak, mungkin aku harus open up, mungkin aku harus make friends dan bla 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 gitu. Terus tahun ini kayak dari Civenu, awalnya kayak approach aku, kayak jadi SGL gitu. Terus aku kayak, hah? Ci gak salah orang Ci. Dengan personality aku yang kayak gini. Kayak kalian tahu gak sih Wednesday, Netflix? Tahu gak karakter itu Wednesday? Nah aku mikirnya tuh, Wednesday yang punya temen, Init kan namanya. Aku mikir kalau Init jadi SGL tuh, wah bagus banget, kayak caring, kayak friendly banget gitu kan orangnya. Sedangkan aku tuh lebih kayak Wednesday. Wednesday kan MBTI and INTJ aku juga gitu loh. Jadi aku bener kayak Guys, give me context please. What Sorry. what is that? Intinya itu What Netflix show? What is Netflix? It's not Christian thing. sorry ya. Oh, itu apa show Netflix? Sorry. Iya namanya Wednesday. Wednesday. Iya. Oke. Intinya dia orangnya tuh kayak ansos banget. Itu apa parah. drama gitu? Atau action? Atau thriller? Atau apa-apa? Genre-nya? Anyone? Oh ya, fantasy ya. Fantasy, oke. Iya gitu lah. Boleh. Gue cari Jadinya- dulu ya. Sambil lanjut. Oke. Ya intinya aku kayak bener-bener gak cocok jadi SGL. Terus aku lihat juga SGL yang baru tuh kayak friendly banget orang-orangnya, gak kayak aku. Wilson. Nah itu, enggak. Nah,
Tapi dan again aku kalau aku mikirin juga kayak purpose Tuhan buat aku tuh apa. I mean honestly aku belum tahu sih, tapi yang pasti untuk jadi berkat ya itu aku yang kayak aku bilang kayak aku harus care more about people gitu, make connections with them. Dan di FLCC ini aku juga merasa pentingnya punya komunitas yang seiman sama kita. Soalnya kita di workplace atau di kuliah itu bakal ketemu orang-orang yang gak seiman sama kita dan values mereka tuh benar-benar berbeda sama kita. Dan kita tuh harus tetap kayak ikut Tuhan itu susah gitu loh dengan lifestyle mereka yang begitu berbeda sama kita. Sedangkan mereka juga, kita harus juga berteman dengan mereka kan sebagai teman kuliah dan coworker juga. And then also di home ini aku belajar buat lebih give and less receiving kan. Iya, itu begitu. Nah, aku berkorbannya kayak lebih ke arah waktu mungkin untuk jadi skill kan, meluangkan waktu untuk orang lain. Dan juga yaitu kayak interacting with people really drains me gitu loh. Kayak aku cepat capek beneran kalau ngomong sama orang, tapi I'll do it gitu. Wow. So, jadi intinya aku punya ayat yang aku suka. Kolose 3 ayat 23 ya. Udah dibenerin belum ya? Oh ya, udah bener. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prioritas kita tuh selalu Tuhan. Kita hidup sebagai orang Kristen untuk Tuhan gitu loh. So conclusionnya, I'm very grateful to be able to join FLCC, and I can proudly say that this is my second home. Dan aku berharap untuk orang-orang yang introvert juga kayak aku, kayak kalian bisa bertumbuh di sini, kalian bisa make friends yang benar-benar peduli sama kalian, care sama kalian. Apalagi? I think that's all sih. That's all. Okay, let's give it a hand for Vio. Sini high five dulu dong, high five dulu. Thank you so much. Thank you so much. Wow. Tahukah berapa effort yang diperlukan Vio untuk maju ke depan? Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. From a very super introvert person. Sampai akhirnya bukan cuma jadi SGL, mau kesaksian di depan. So, it was amazing. Thank you so much Vio for sharing. Jadi ini dua cerita yang cukup berbeda. Kalau yang ini sudah dibesarkan from a Christian family, but then had the selfishness, bahkan pengennya udah gua kerja aja di luar gak usah balik ke Indo. But then, bukan cuman kembali ke Indonesia, tapi bahkan tertanam di rumah Tuhan, melayani, bahkan jadi pemimpin di tempat ini karena dia mau lihat hal yang sama terjadi sama orang. Amazing, amazing. Oke, siapa yang siap buat cerita terakhir kita pada hari ini? Ini. Yang ini gue perlu gesture khusus karena dia adalah raja di tempat ini. Jadi gue perlu bow down nanti waktu beliau maju ke depan. Boleh kita sambut dengan meriah Naomi Tehila. All hail Naomi the Great. Ketua Reconnect. Gak jadi lah, Ketua gak jadi. semua. Gak jadi lah. Oke, silakan. Silakan. Dan mungkin saya persilahkan untuk sendiri, saking saya tidak layaknya. Duduk. Oke, baik, disuruh duduk, saya ngikut. Oke, baik. Saya ngikut apapun yang Ibu Omi akan katakan. Silakan, panggung milik Ibu. Siap. Ini BTW musiknya jangan sedih bisa nggak? Oh gitu. Kalau boleh. Coba mainin da. Enggak. C, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Itu tapi bukan kunci penyembahan ya sebenarnya? Iya, benar. Penyembahan Oke. WTC loh. Oh iya lupa, anaknya Pak Ucok guys, pendeta di Tiga Raksa. Enggak. Just FYI. Jadi lu hati-hati main-main sama anak pendeta guys. Oke, silakan Omi. Oke, kenalan dulu ya. Jadi, hai guys, gue Omi. Sekarang, hai.
Sekarang gue tuh melayani sebagai team leader di Spotlight atau tim eventnya FLCC. Terus Bentar. Dia Pengap pas. juga ya? Oh iya boleh buka masker. Gue aja bingung kenapa dari tadi orang pakai masker ya. Omi kayaknya cuma akan nyebutin Spotlight, tapi let me tell you some more, oke? Omi di umum itu juga merupakan panitia pesta rakyat, guys. Kalau kalian sudah mengikuti sejarah WTC, kalian tahu seberapa besar pesta rakyat itu adalah cara kita engage berhubungan dengan pemerintah di kota ini, berhubungan dengan rakyat. Jadi ketemu wali kota, bupati, yada. Jadi bisa bayangin Omi merupakan salah satu panitianya sekarang. Kenapa? Karena saking dipercayanya oleh semua orang di WTC, bukan cuma di FLCC. Jadi itulah influence yang Omi punya dan itulah kenapa gue harus kayak all hail Omi. Karena tanpa Omi di mana lah FLCC guys. Wow. beri kemuliaan pada Tuhan. Oke. Oke, jadi gue mau cerita juga soal latar belakang kapan gue masuk FLCC, terus apa aja yang berubah. Jadi pertama kali gue join FLCC itu tahun 2017. Waktu itu gue baru pertama kali masuk kuliah juga. Dan sejujurnya banget, di kala itu gue sangat gak mau join FLCC. Karena gue merasa terintimidasi sama orang-orang di FLCC. Plus ada juga sosok-sosok yang bikin gue gak mau ada di tempat ini gitu. Ya gak apa-apa Wilson. Maaf. Oke, terus siapa nih sosok yang bikin gue waktu itu gak nyaman? Ya maaf. Iya. Jadi sosok yang waktu itu berperan besar adalah justru kedua kakak kandung gue. Jadi for konteks, kedua kakak kandung gue itu dulu pelayan aktif di FLCC, terus mereka juga yang udah tertanam di FLCC, terus mereka juga udah punya banyak teman dekat dari FLCC, jadi basically FLCC is their second home juga gitulah buat mereka. Terus mungkin kalian bertanya-tanya juga malah kenapa gue justru gak mau ikut FLCC karena kedua orang itu gitu. Nah untuk informasi juga, jadi dari gue kecil sampai gue remaja, sehari-hari yang gue lakukan selain gue sekolah adalah gue berantem dengan kedua kakak gue gitu. Jadi setiap harinya kita selalu melayangkan kata-kata gak baik, kita selalu menyakiti hati satu sama lain. Pokoknya kita melakukan satu sama lain yang bikin kita terluka gitu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan akhirnya itulah yang bikin gue jadi gak mau nih berada di komunitas yang sama dengan kedua kakak gue yang basically mereka juga udah tertanam gitu loh di sini. Dan karena itu juga gue jadi merasa FLCC itu orang-orangnya sama kayak dua orang kakak gue itu. Jadi ngapain gue bergabung nih sama orang-orang sejenis dengan kedua kakak gue gitu. Terus di tahun yang sama juga, di tahun 2017, gue melihat Tuhan itu bekerja untuk kedua kakak gue. Jadi sedikit demi sedikit mereka mulai berubah dan terutama perubahan yang paling gue rasain itu adalah di kakak perempuan gue. Yang adalah namanya KBK. Jadi waktu di tahun 2017 itu, di tahun 2017 itu kakak gue sangat mencoba untuk approach gue, untuk fix our relationship. Terus dia berkali-kali juga melayangkan permintaan maaf. Tapi karena gue terlalu pahit, gue udah terlalu terluka, gue gak bisa mengampuni dia dan gue tetap menolak dia gitu. Terus sampai satu hari, waktu itu ada orang yang datang ke gue secara personal, yaitu Ci Ike. Mungkin kalian tahu dia anaknya Pak Wiryo ya, anaknya senior pastor. Terus Ci Ike datang, dia secara personal directly minta nomor WhatsApp gue dan ajak gue ke FLCC. Nah karena gue gak enak nih sama anak senior pastor gitu ya. Gue takut masuk ke neraka kalau gue tolak gitu. Emang anak pendeta tuh lain guys. Dia tahu konsekuensi jadi anak pendeta. Iya betul. Terus akhirnya gue mengiyakan ajakan Ci Ike waktu itu. Jadi waktu itu gue kasih nomor gue, dia pun selalu follow up kabar gue melalui WhatsApp. Kayak, hai Omi, apa kabar gitu. Terus dia selalu ajakin gue juga datang ke FLCC. Akhirnya I said yes, terus hari Sabtunya gue datang. Dan pertama kali gue menginjakan kaki di FLCC, sampai sekarang gue sangat bersyukur Tuhan itu pakai Ci Ike untuk buat gue berkomunitas di FLCC sampai hari ini gitu. Terima kasih Ci Ike, if you're seeing this. Terus ketika gue di FLCC banyak banget yang
Tuhan gerus dalam hidup gue. Jadi Tuhan membentuk gue dengan sedemikian rupa, itu kayak gitu. Bayang gak sih? Jadi gue inget banget ada satu sermon, waktu itu lagi series Hypocrite, waktu itu yang bawain orang ini, yang pakai topi. Dia waktu itu bilang, share sesuatu tentang, kalau lu bilang lu cinta Tuhan, tapi you hate your siblings, itu udah cukup menunjukkan lu tuh hipokrit. Lu tuh munafik sama Tuhan, kalau bahasa simpelnya gitu ya. Gue pernah khotbah kayak gitu. Pernah. Wow. Gila. Terus gue ingat banget di tengah-tengah sermon itu I cried gitu, gue kayak gitu. Karena gue sangat tertabok gitu ya. Kayak gue sangat mencintai Tuhan, gue sangat bersyukur sama Tuhan, tapi gue gak bisa mengampuni kedua kakak gue. Ya sebentar, gue cut dulu. Jadi bisa lihat guys, ini adalah the body of Christ. Ada Ci Ike yang menyayangi dan ada Joshua Hezer yang menabok. Ya, itulah fungsi-fungsi di rumah Tuhan guys. Benar, betul. Terus, tadi sampai mana nih gue? Sampai gue tabok. Oh ya, sampai lu tabok. Kayak pas... Tuh nangis. Ya, pas gue lagi kayak gitu, gue langsung minta Tuhan, gue tanya Tuhan kayak, Tuhan please heal my wounds in my heart so I can forgive my siblings. Tuhan ajarin gue untuk mengampuni kedua orang yang udah bikin gue terluka gitu. Terus setelah gue berdoa, gue sangat bisa merasakan Tuhan melakukan itu gitu. Dia membantu gue, dia berikan gue peace in my heart. Terus akhirnya gue mampu gitu untuk mengampuni kedua orang kakak gue. Nah, jadi ini bisa juga kayak gue sangat mengerti kalau di sini ada yang bilang mengampuni itu sangat susah. That is very true. Bahkan untuk gue mengampuni kedua kakak gue pun itu butuh months or even years gitu untuk actually gue bisa mengampuni mereka 100%. Tapi walaupun mengampuni itu susah, bukan berarti mengampuni itu hal yang gak bisa. Bukan berarti hal itu bukan mustahil gitu. Lu bisa selama lu tanya ke Tuhan, lu minta Tuhan bantuin lu, dan lu juga punya kemampuan dan lu mau mengampuni gitu, baru Tuhan akan mampukan gitu. Oke, gak cuman dalam hal mengampuni, Tuhan banyak banget gerus gue di banyak hal yang lainnya. Salah satunya adalah Tuhan bikin gue semakin sibuk. Jadi ketika gue menginjakan kaki di FLCC, justru kehidupan gue bukan menjadi lebih mudah guys ya. Gue justru Tuhan percayain banyak banget hal, tanggung jawab yang baru, beban yang baru. Tapi memang walaupun itu semua terlihat overwhelming, ketika kita jalannya bareng sama Tuhan dan ketika kita ngerjain apa yang Tuhan mau, percaya kalian tuh pasti bisa menyelesaikan semuanya. Semua beban yang kalian dapetin gitu dari Tuhan. Terus gue juga percaya kalian di sini pasti punya struggle apapun itu atau mungkin sama apa yang gue rasain. Tapi ketika kalian udah menginjakan kaki nih di komunitas ini dan kalian jadi bisa dekat sama Tuhan, kalian punya teman-teman yang bisa membantu kalian untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan. Gue percaya kalian juga udah satu langkah di depan untuk keluar dari luka kalian, kepahitan kalian atau struggle apapun itu yang menghambat kalian untuk jadi orang yang lebih bisa dipakai sama Tuhan. Kayak apa yang Tuhan udah tulis juga di, bentar ya. Tuhan tulis waktu itu di Yohanes 16 ayat 33, ini adalah ayat yang cukup populer di FLCC. Jadi Tuhan berkata, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Amen. Jadi di dunia ini emang kita akan berhadapan sama keenggak-enakan, kita akan berhadapan sama ujian, sama cobaan apapun atau sorrows apapun, tapi take heart because Jesus has overcome the world. Jesus has overcome your struggles also gitu loh. Kayak apapun itu Tuhan udah menangkan. Jadi please percaya aja sama Tuhan gitu loh. Gitu sih. Yes. Woo. Inilah cerita di balik Omi, ketua dari semua ketua. Deh. Ya oke, thank you Omi, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Woi, high five dulu, woi. High five dulu dong. Thank you so much Omi. Wow. Bisa lihat bahwa ketiga cerita tadi punya berbagai konteks yang berbeda. Iksan coming from non-Christian family,
have a lot of struggles with family and even his personal life, but then encounter Jesus, not stopping at that point, bahkan sampai menjadi full-time staff di gereja. And then ada Vio, keluarga baik-baik aja, pendidikan bisa terima yang terbaik sekolah di Singapura. But her life is filled with selfishness. Dia hidup untuk diri sendiri, nggak mau peduli dengan orang lain. But then when God touch her heart, dia jadi peduli dengan orang, dia mau melayani. Dia korbankan ambisi pribadinya untuk melayani Tuhan. And then there's Omi, yang even though born into a very, very Christian family, anak pendeta cuy, gitu kan. But turns out the relationship with the siblings was not very good. To the point gak mau datang gereja. Tapi ketika Tuhan menjamah, when she encountered God, God made a change in her heart. 3 konteks yang berbeda. Tentunya ada banyak cerita-cerita lain dan mungkin ketiga cerita ini kurang nyambung mungkin dengan beberapa dari teman-teman di sini. Tapi poinnya adalah satu, bahwa perubahan di dalam Tuhan itu mungkin. Bahkan bukan mungkin, tapi pasti terjadi. Gue mau menutup dengan satu ayat ini. Ini ayat yang sangat dekat dengan hati gue. Karena waktu gue dengar ini, iya mungkin kita udah pernah baca, apalagi yang udah pernah baca Alkitab tamat 1 tahun gitu ya, pernah tamat baca Alkitab gitu ya. Tapi ayat ini waktu itu ada di satu khotbah dan somehow it speaks to me really, really strongly. This is a Psalm of David, Psalm 62 verse 13. Mazmur 92 ayat 13. Bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kadang ayatnya bisa jadi berbeda, jadi nanti silakan dicek. I'm gonna read from the Amplified Version. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Planted in the house of the Lord, tertanam di rumah Tuhan, they will flourish. Mereka akan bertumbuh in the courts of our God, di lapangannya Tuhan. Gue ulang sekali lagi. Psalm 92 verse 13. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Dan dari cerita ketiga orang tadi, they have flourished. But why? How? It's quite simple. Because they are planted in the house of God. Banyak orang mau bertumbuh, tetapi tidak semua orang mau tertanam. Jadi gue berdoa dari kesaksian-kesaksian ini, kita bisa lihat silver liningnya, dan kita mau tertanam di rumah Tuhan. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita siap untuk makan-makan. Kita akan berdoa dan terima berkat Tuhan. Siapa yang excited buat makan-makan? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesaksian telah kami dengar. Mengucap syukur atas kehidupan Iksan yang luar biasa Tuhan memberkati kami. Mengucap syukur atas kehidupan Vio yang juga luar biasa Tuhan. Dan juga Omi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesaksian-kesaksian ini, untuk Iksan. Kami berdoa Tuhan untuk yang terbaik Engkau berikan untuknya Tuhan. Untuk Vio Tuhan, kami juga percaya rencana-Mu akan Kau nyatakan dalam hidupnya. Dan juga untuk Omi Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada hal-hal besar yang dipercayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk komunitas ini, untuk rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Bisa juga menjadi rumah kami Tuhan. Tempat kami tertanam sehingga kami bisa bertumbuh dan pada akhirnya berbuah di dalam nama Yesus.
Tuhan juga kalau sebentar kami akan potluck, kami akan makan-makan, Kau yang berkati makanan, minuman yang akan kami makan, kuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di sini bersama-sama dengan kami ketika kami fellowship dengan saudara seiman kami. Mari setiap dari kita angkat tangan kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah keluar masukmu, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan memberi dan bukan meminta-minta. Kehidupanmu akan menjadi terang dan garam di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih cinta dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday, silakan kumpul untuk makan-makan potluck per small group. Happy Sunday guys.